Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Maulana Hidayat Sudirman. Saya merupakan dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Majalengka dengan IDN nomor 430088003. Saya telah mengajar di Universitas Majalengka sejak 2009, namun resmi mendapatkan surat SK dari Yayasan 1 Maret 2010 atau semester 2. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah fotografi. Selain mata kuliah, fotografi merupakan hobi yang saya geluti dari sejak saya kuliah. Zaman dulu menggunakan kamera analog. Saya pun belajar lagi dengan kamera DSLR digital, DSLR, dan sekarang menggunakan kamera mirrorless. Fotografi merupakan mata kuliah seru-seruan, dalam arti lebih banyak praktek di lapangan dibanding teori. Kalaupun teori pasti ada demonstrasi yang harus diperlihatkan kepada mahasiswa. Anda tidak bisa hanya mengawang-awang saja, tapi memang harus diaplikasikan. Fotografi terdiri dari 3 SKS, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek di lapangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini salah satunya adalah mahasiswa mampu menghasilkan hasil karya fotografi, sehingga mahasiswa juga bisa mengaplikasikan atau melakukan editing sederhana dengan aplikasi yang ada di handphone mereka masing-masing. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan ceramah tentunya saat saya menyampaikan teori. Selanjutnya adalah portofolio, saat mahasiswa mengumpulkan hasil karya fotografinya untuk mereka susun dan nanti mereka presentasikan atau unjuk kerja. Jadi mereka menampilkan dan display hasil fotografi mereka, hasil karya mereka. Namun saat ini hasil karya fotografi tidak dicetak seperti sebelumnya. Kalau di beberapa di belakang saya masih menampilkan hasil karya foto dicetak dengan ukuran cukup besar, lumayan. Tapi saat ini mahasiswa lebih senang atau lebih sering menampilkan hasil karya fotonya di Instagram masing-masing ya, untuk kemudian nanti mereka kumpulkan dan mereka jadikan portfolio. Saya itu adalah peer review, yaitu mahasiswa mereview atau menganalisa hasil karya foto teman-temannya dengan kapasitas mereka masing-masing sesuai dengan hobi mereka masing-masing terhadap jenis karakter atau konsep fotografi yang mereka senangi atau mereka sukai. Itu adalah penjelasan singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu fotografi. Selanjutnya adalah video pembelajaran di kelas yang saya lakukan secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah dan definisi fotografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tombol atau fungsi-fungsi yang ada dalam kamera yang dipegang oleh saya, kamera DSLR Canon dan Nikon. Oke, kita mulai saja. Kita akan langsung demonstrasi ya. Di depan ini sudah ada merek Canon ya, 1300. Ada simbol-simbol yang harus teman-teman fungsikan ya, dari mulai tombol on off. Ada yang tahu tombol on off simbolnya apa? Apa? Ada on off-nya, simbolnya, gambarnya 01 ya, 01. Tombol on off berlaku secara universal, tidak hanya untuk kamera, tapi TV, remote AC dan lain sebagainya. Itu berlaku di layar biner ya. Tombol on off semua sama. Jadi kalau yang ini tombolnya ada di sebelah depan ya, sebelah kanan. Jadi secara fungsi kamera ini dipegang tangan kanan, tidak ada yang kidal kan? Tidak. Jadi kita fungsikan dari tangan kanan. Jadi nanti yang akan bergerak hanya jempol dan telunjuk.
Tapi ada beberapa kamera yang difungsikannya di sebelah kiri. Biasanya yang seri-seri semi pro ya, di sebelah kiri ada tombolnya, nanti akan sangat banyak. Nah, tampilannya di depan itu hanya ada seperti ini. Kita mulai dari tombol plus minus gambar loop ya, tahu gambar loop, untuk zoom in sama zoom out. Jadi nanti saat Anda melakukan preview atau melihat tampilan itu bisa di zoom in sama di zoom out. Ya, fungsinya tombol ini ada di jempol, biasanya rata-rata ada di jempol kanan. Selanjutnya preview yang tadi, tombol yang ini tombol preview, ini ada di semua jenis alat elektronik yang ada tampilan visualnya. Lalu ada tombol menu, ada tulisannya ya. Kalau yang Nikon ini simbolnya sudah pudar, jadi tidak akan terlihat lagi. Kalau yang Canon ini masih fungsi. Ada ISO, AF, WB, set, display, sama AV, sama Q ya, untuk memposisikan si kamera itu sendiri. Sampai di sini ada yang bertanya dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari tombol paling atas. Tombol yang paling atas ada shutter speed, diafragma, dan ISO. Simbol yang ada di screen ya. Shutter speed, diafragma, dan ISO. Shutter speed fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan membuka dan menutupnya ranah atau sensor yang ada di dalam kamera. Ini di dalam ada, nah, kecepatan itulah yang membuka dan menutupnya. Kecepatan itu diukur dengan hitungan detik. Nah, yang sensor di dalam ini ada cermin, ini disebut dengan single lens reflex yang disebut 1. Jadi bayangan ini masuk ke sini, nanti direkam sama yang di atas. Jadi ada mirrornya dulu yang merefleksikan dari yang ditangkap oleh objek, oleh lensa masuk ke sini, nanti direkam nanti di belakang. Ya. Ya. Kecepatan. Nah, bukaan yang kecil atau besar tadi simbolnya adalah F atau diafragma. Jadi yang pertama tadi shutter speed, yang kedua adalah diafragma dengan simbol F, yang ketiga adalah ISO. ISO ini sensitivitas terhadap cahaya. Ketiganya itu disebut dengan segitiga exposure atau diagonal exposure. Cahaya semuanya itu dirangkum di dalam light meter. Light meter itu adanya di tengah ini. Di semua kamera itu rata-rata ada. Ketiganya inilah yang harus diatur oleh kita agar si light meter posisinya berada di kisaran 0. Jadi cahaya, pakai sebelumnya kita sudah bahas tentang fotografi adalah melukis dengan cahaya. Cahaya inilah kuncinya agar bisa berada di 0, 1 atau minus 1. Kita harus gerakan atau setting 3 yang tadi, shutter speed, diafragma, sama ISO. Semuanya disetting dengan ada tombol scrolling, biasanya di telunjuk atau di jempol. Nah, kalau Nikon posisinya ada di jempol. Nah, ini. Nah, ini di jempol. Posisinya ada di jempol, memindahkan. Jadi sama seperti tombol-tombol lainnya, ke kiri itu biasanya mengecilkan, ke kanan itu membesarkan angka. Nah, untuk diafragma, angka besar bukaannya kecil. Diafragma itu angkanya besar, bukaannya kecil. Tadi yang membuka menutup. Kalau speed sesuai dengan kecepatan, semakin cepat akan semakin cepat membuka menutupnya. Tapi cahaya yang masuk akan sedikit untuk speed. Semakin kecil cahaya yang masuk akan semakin besar. Begitupun dengan ISO. Semakin besar angkanya, sensitivitas cahayanya semakin cepat lah mungkin. Jadi nanti akan lebih terang.
tapi akan menimbulkan noise yang banyak. Noise itu bintik-bintik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya. Nah, jadi setelah perkuliahan ini teman-teman harus mengerti dan tahu posisi letak dari simbol-simbol yang ada di kamera ini dan memfungsikannya. Ya, di speed nanti fungsinya apa? Diafragma fungsinya apa? Oh ya, untuk diafragma ini di sini sambil memijitkan apa? Ke kanan di kiri, yang ISO ada tombolnya ISO, kanan di kiri. Dan ya ini posisinya masih minus, berarti kita harus menggeserkan sudah full karena cahayanya di dalam ruangan ini gelap. Oke, masih speed kita turunkan, ISO-nya kita naikkan ke 3200. Oke, cahayanya udah jadi 0 sekarang, berarti kualitas cahaya pas menurut kamera. Tapi ini nanti akan dikembalikan ke selera. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut mengenai fungsi-fungsi yang ada di bawahnya. Oke, ini tombol yang ada di bawah ini untuk mode fokus terhadap ke lensa nanti tulisannya ya. Manual fokus, AI fokus, sama one shot. Kita mau memfungsikannya yang mana? Oke, ini adalah efek. Di sini ada banyak efek, ada portrait, ada landscape, ada netral, ada virtual, ada monochrome, ada auto. Nah, ini bisa kita setting, picture style ini bisa kita setting sesuai selera. Ini biasanya urusan atau masalahnya dengan warna. Ya, jadi seleranya nanti ini bisa bisa difungsikan. Oke. Nah ini. Nah ini fungsinya dia nomor 3. Nanti hasilnya akan berbeda antara nomor 1, 2, 3 sesuai dengan selera kita. Warnanya ya, lebih ke warna ini. Oke, selanjutnya adalah white balance. White balance ini fungsinya untuk cahaya auto ambient clarity buat biasanya settingannya dengan cahaya matahari untuk cahaya. Ada auto white balance. Oke, ada daylight, ada shade. Daylight itu cahaya mataharinya langsung. Shade itu ketika cahaya matahari tertutup oleh bangunan. Ya, walaupun ada cahaya tapi tertutup. Yang ketiga adalah cloud. Cloud ini cahaya, ada cahaya matahari tapi tertutup sama awan biasa. Ini junction biasanya warna yang kuning, bisa di kafe-kafe. Ini white fluorescent light, cahayanya yang putih. Ini dengan menggunakan flash, ini custom. Jadi kalau cahaya yang ada di luar atau yang ada objek itu kita bisa custom. Coloring adjustment kita bisa setting. Oke, selanjutnya ini untuk lighting, pencahayaan, keras, low, standar, sama high. Jarang digunakan sih, tapi akan bermanfaat saat Anda menggunakan cahaya tambahan. Ini untuk lighting. Nah, ini untuk ukuran image quality. Ya, jadi kalau Anda mau cetak 24R, gunakan yang besar ininya, resolusinya. Semakin di sini semakin kecil. Yang bagus adalah RAW. Kalau RAW itu hasil aslinya. Hasil aslinya RAW. Biasanya ini digunakan untuk hal-hal yang penting, dalam arti biasanya di pengadilan digunakannya RAW dulu ya, zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Ini RAW sama L, jadi yang bagus yang mana ya tergantung kita mau menggunakan apa. Kita pakai yang L aja. Ini untuk metering mode, untuk titik fokus nanti ya. Titik fokusnya kita mau ada di mana. Kalau titik fokusnya ada di tengah,
Beda dengan, nah ini untuk bentuk syuting ya, syutingnya mau continuous berarti lebih dari satu kita memotret ya, jadi lebih dari satu continuous. Ada settingnya nih di sini ya, cara cepatnya. Kalau tadi kan ada di sini posisinya. Nah kalau ini ada cara cepat, ada pakai timer juga ada, kita bisa setting sampai 10 detik, 2 detik. Nah ini self time continuous, jadi 2 self timer juga, continuous juga, jadi 2 kita fungsikan. Selanjutnya adalah udah ya ini ya, ini yang sudah, ini untuk cahaya tadi flash exposure compensation. Berapa jumlah exposure compensation, mau lebih banyak lebih sedikit, ini kita yang setting, kita yang atur. Oke, kita coba simulasi ya untuk menyalakan dan mematikan. Satu laki-laki, satu perempuan bisa simulasi ke depan untuk menyalakan dan mematikan dan memotret. Silakan, ada 2 kamera yang disediakan. Cuma nyalain matiin aja. Bagas? Oh, gak ada. Satu lagi. Cowok boleh. Bukan. Oh, Ya menyalakan sama mematikan aja. Ya sana. Dua kacamata es. Tukeran. Sorry. Nyalain sama matiin aja, sama memotret. Jadi nomor shutter ada di telunjuk biasanya. Jadi saat memotret, nomor shutter ada di telunjuk, matiin, nyalain. Sudah menyala, udah. pada saat sih. Coba light meternya setting, kayak boleh live view di live view. Oh ya ini live view-nya berarti di sini nggak masalah. Ini apa ini tuh? Oh ini live view-nya di situ. Silakan. Fokusnya dulu, ya fokus tadi belum kita bahas ya. Oke, fokusnya belum diatur. Yang penting cahaya dulu, nanti fokus. Oke, luar biasa ya. Udah bagus. Memang sudah mengerti ya. Yang penting cahayanya dulu. Karena fokus urusannya nanti dengan lensa. Ini ada di depan. Ini karena ini lensanya lensa 1855. Jadi ada untuk zoom in, zoom out, sama fokus. Jadi ini bisa auto fokus, bisa manual dan bisa auto ya. Ini ada VR. Jadi ketika dia tidak akan, shutter tidak akan terjepret gitu ya. Kalau set auto fokusnya belum dapat, jadi harus disetting manual aja. Nah dia baru bisa. Tapi kalau dia belum fokus, kita cepretkan itu tidak akan berfungsi. Ini terlalu lambat. Tapi secara secara fungsi sudah sesuai ya, cahayanya sudah pas. Yang penting cahayanya pas, setelah itu baru kita bermain di fokus. Karena fokus itu bisa fokus depan, bisa fokus belakang. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau untuk continuous seperti yang Bapak sampaikan tadi, biasanya dipakai untuk memotret apa ya Pak? Memotret biasanya olahraga. Olahraga saat foto sport gitu ya. Jadi mau memotret kayak MotoGP, F1, tapi memang kameranya harus khusus ya. Itu kan kita belum tentu bisa mendapatkan objeknya. Jadi harus memotret lebih dari satu kali. Yang lari, yang basket, pokoknya yang biasanya olahraga ataupun misalnya objeknya animal, wildlife animal yang kita tuh benar-benar butuh effort banget untuk memotret objek tersebut, sehingga momen tersebut tidak boleh hilang, jadi harus benar-benar tertangkap dan kamera. Jadi kita fungsikan dengan menggunakan continuous lebih dari satu kali. Ya nanti ada teknik panning juga bisa, tapi terlalu lambat ya. Biasanya sport lebih banyak digunakan untuk sport. Para fotografer sepak bola itu biasanya mereka menggunakan continuous dan membawa baterai lebih dari satu, karena ketika menggunakan continuous baterai akan jauh cepat habis, lebih cepat habis, termasuk memorinya akan lebih banyak. Karena kan ketika ini kalau misalnya ini 6 frame per detik,
Kalau yang seri-seri tertentu bisa 12 frame per detik. Yang Canon rata-rata di 8 sampai 12. Ini masih di set di 6 frame per detik. Itu sudah sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang fungsi-fungsi yang ada di tombol sebelah atas. Sekarang yang ini dianggap sudah. Dan saya ada beberapa tadi yang kita simulasi sudah memahami. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke, nanti akan ada tugas yang harus diselesaikan, memotret. Nanti teman-teman harus memotret satu objek dengan komposisi cahaya yang pas. Intinya itu saja. Kedepannya kita memotret banyak hal, mulai dari sport, animal, apalagi pending, like trail, dan banyak lagi teknik-teknik fotografi lain. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ayo kita tanya, apakah kedepannya fitur-fitur seperti tadi ada yang baru, lebih baru lagi? Atau ada penambahan fitur lagi? Di mana nih? Di kamera? Kemungkinan bisa saja, tergantung kameranya. Semakin canggih kameranya, bisa saja ada fitur-fitur AI mungkin. Karena kan di sini juga face detection ada sebetulnya. Jadi ketika Anda memfokuskan mirrorless, biasanya ada. Jadi ketika menyalakan, ketika kita mau memfokuskan yang mana, apalagi sudah touchscreen, tinggal pijit aja. Misalnya dari 6 orang, kita mau memfokuskan yang mana, kita tinggal pijit. Sama seperti kamera di HP. Kita mau memfokuskan yang ini misalnya, yang ini kita blurkan bisa. Itu sudah ada face detection. Di sini juga, kalau di sini kayaknya belum deh. Sensornya belum mendukung, teknologinya belum mendukung. Jadi kalau Anda mau iseng, mau foto grup, yang lainnya mau di-blurkan, hanya Anda sendiri itu bisa. Atau sebaliknya. Nanti foto grup hati-hati tidak boleh menggunakan F kecil. Karena nanti akan ada sebagian yang blur. Jadi harus F-nya tinggi. Diafragma tinggi. Fitur-fitur tadi tergantung kamera nih. Ya, kenapa kita harus membagi fotografi dengan kamera DSLR atau mirrorless? Karena ada beberapa teknik yang tidak bisa dilakukan dengan kamera HP. Ada beberapa teknik yang memang masih kesulitan, tapi sekarang memang sudah semakin canggih. Hampir semua handphone bisa, hampir semua ya, meskipun ada seperti lensa untuk tele masih memang agak susah, walaupun ada, tapi hasilnya beda. Jadi kalau Anda merekam video pun, sekarang merekam video itu dari segi warna, dari segi cahaya sudah bagus. Tapi kalau dari segi resolusi, saat Anda zoom, itu pasti akan pecah. Walaupun kamera handphone Anda, misalnya resolusinya 24 megapiksel atau 50 megapiksel, bikin rekaman video misalnya, tampilkan dengan layar di proyektor misalnya, itu nanti akan kelihatan pecah. Berbeda dengan kamera DSLR dan mirrorless. Ya, jadi itulah salah satu fungsi apa kita tetap wajib atau harus mempelajari dalam menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Nanti ada mata kuliah jadi videografi, ada nanti yang menggunakan handphone, ada juga nanti yang menggunakan kamera DSLR. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, pertemuan YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.